Sekte Abadi Yuan Surgawi naik turun. Lagi pula, pencapaian dan keuntungan kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama setelah Sekte Dewa Perang Xiao Abadi. Ketiganya bisa menjadi lautan kesadaran, dan memenangkan pertandingan berikutnya, yaitu juga Kuildan. Murid meledak dalam suasana hati. Hanya saja Qin Yichan memiliki hati, dan sulit untuk berbaur dengan suasana yang menyenangkan saat ini. Untungnya, Huang Fuyi melihatnya dan segera membuka yang pertama. Yichan, jika kamu memiliki sesuatu, silakan dulu. Ini token saya. Di masa depan, Anda akan memegangnya terlebih dahulu. Juga nyaman untuk masuk dan keluar dari sekte. Setelah Qin Yichan menundukkan kepalanya, dia akan pergi. Tidak menyangka Ni Yuntian akan mengikuti. Mengenai variabel pada perayaan terakhir, Huang Fuzeng dan pejabat tinggi lainnya memilih untuk menyimpan rahasia. Lagi pula, memberitahu murid biasa tidak banyak membantu. Itu hanya akan menimbulkan gangguan yang tidak perlu. Itu saja. Keluar dari sekte sepanjang jalan, Qin Yichan bergegas langsung ke kamar dagang Fei Lao. Ye Liangchen telah kembali ke kamar dagang. Lagi pula, dia ingin menjadi kepala sekolah. Ke depan, kamar dagang Fei Lei masih ramai, tetapi pintu kamar dagang ditutup. Ni Yuntian melihat ini dan menjelaskan kepada Qin Yichan sambil tersenyum. Saudara Qin, orang-orang ini semua menunggu pembelian berikutnya, atau bahkan senyawa dan berikutnya. Saya harus mengatakan bahwa bisnis panas kamar dagang Fei Lei membuat Ni Yuntian sedikit iri, bahkan mendorong bisnis keluarga Ninya. Qin Yichan, bagaimanapun, tersenyum berbeda. Ngomong-ngomong, dia sudah biasa sejak 10.000 benua etnis. Qin Yichan tidak terkenal, tetapi berjalan langsung ke kamar dagang dari pintu belakang, dan menemukan bahwa Ye Liangchen sedang sibuk menghitung di meja, dan ada banyak kristal roh di atas meja, dan Liu Bo juga bermain di sebelahnya. Ketika saya melihat dua orang, Ye Liangchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Bos, Anda kembali. Liu Bo juga sedikit bersemangat. Lagi pula, Ni Yuntian bisa kembali utuh, dan akhirnya tidak perlu khawatir tentang yang mulia dan leluhur tua. Ye Liangchen masih belum kurus, dan pelukan beruang masih sekuat sebelumnya, dan tawanya hangat. Bos, bagaimana, sekte abadi tidak menyenangkan? Apakah orang-orang itu takut dengan senyawa Anda dan? Begitu saya melihat Qin Yichan, Little Fatih bergegas, dan Ni Yuntian berada di sela-sela. Bo Liu, ayo mundur. Setelah Bobo pensiun dengan penuh minat, Qin Yichan mendorong Ye Liangchen pergi sambil terkekeh dan duduk di samping. Langsung ke intinya. Liangchen. Kompleks dan kami telah dicuri. Begitu kata ini keluar, Ye Liangchen tiba-tiba gemetar, dan dagingnya bergetar. Mata Ye Liangchen, seperti kacang hijau, terus berputar. Sebagai direktur kamar dagang, dia memiliki ingatan yang bagus. Dia dengan cepat memikirkan setiap hari dan bahkan setiap pelanggan yang tidak biasa, tetapi dia tidak bisa memikirkan jawaban. Tanda seru. Tanda seru. Namun terlepas dari semua ini, Ye Liangchen mengatupkan giginya dengan malu. Bos, salahku kau menghukumku. Ye Liangchen sangat jelas tentang pentingnya senyawa dan untuk kamar dagang Fei Lei. Dapat dikatakan bahwa itu adalah dasar dari kamar dagang dan rahasia tertinggi. Bagaimana tidak disalahkan jika dicuri hari ini? Namun, Qin Yichan melambaikan tangannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Buka pintu untuk berbisnis. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, di benua 10.000 etnis, kecuali beberapa ras, kebanyakan dari mereka tidak akan membuat pil. Selain itu, Anda dapat melihatnya secara sekilas, tetapi di sini berbeda. Siapa yang tahu berapa banyak master alchemy Dao di belakang? Tetapi jika itu membuat kamar dagang tetap tutup, sayang sekali untuk dimakan. Dan setelah Ye Liangchen tenang, itu adalah perkataan kotor. Siapa yang tidak punya malu? Mencuri resep obat kami. Bos, apakah Anda membersihkannya? Qin Yichan tersenyum pahit. Orang yang mencuri resep obat kami adalah peri. Xian Si. Ye Liangchen sedikit membeku. Tampaknya tidak mengharapkan pihak lain menjadi begitu besar. Tetapi setelah terkejut sebentar, dia berteriak dengan marah. Apa yang terjadi dengan Tuan Abadi? Xian Si harus memiliki lebih banyak kepala dan wajah. Mengapa kamu melakukan ini agar tidak malu? Bahkan jika Ye Liangchen bukan Pillmaster, dia tahu betapa tabunya masalah ini bagi alchemy Dao. Tetapi ketika dia mendengar bahwa pihak lain adalah seorang guru abadi, kepercayaan diri Ye Liangchen sedikit kurang. Jadi, bukankah Tuan Huangfu maju? Senyum masam Qin Yichan bahkan lebih buruk. Dia segera menceritakan apa yang terjadi pada upacara sekte abadi, dan Ye Liangchen mendengar perubahan di wajahnya. Sungguh luar biasa. Sampai dia tahu metode dan kekuatan Gusui, Ye Liangchen tidak bisa meneriakinya lagi, tapi wajahnya serius. Dia tidak menyangka musuh kali ini akan sangat kuat. Latar belakang sekte abadi Shen Xiao membuat Ye Liangchen semakin bergidik. Keduanya tidak penuh semangat remaja, tapi mereka sangat waras, jadi Ye Liangchen tahu itu. Sekarang dibandingkan dengan sekte abadi Shen Xiao, kamar dagang Fei Lo dan sekte abadi Shen Xiao seperti memukul batu dengan telur. Bahkan sekte abadi Yuan Surgawi sulit bersaing satu sama lain. Yah,
Pencuri tua itu adalah guru yang abadi, tapi dia melakukannya dengan tidak tahu malu. Apakah alchemy Dao benar-benar hitam dan putih? Ye Liangchen kaget dan marah. Tapi saat ini, dia ragu-ragu dan hanya bisa melihat ke arah Qin Yichen. Bos, apa yang harus kita lakukan? Saya tidak bisa membiarkan pencuri tua itu berhasil. Tentu saja tidak. Cahaya dingin bersinar di mata Qin Yichen. Usaha saya sendiri harus dijaga sendiri. Gabungkan dan aku. Tapi usahamu tidak boleh diintimidasi oleh orang lain. Qin Yichen awalnya ingin berbicara dengan sekelompok leluhur ras manusia. Tetapi setelah dipikir-pikir, itu adalah pendahulu. Jadi ini diubah. Jika kamu benar, pencuri tua itu mungkin sedang sibuk mencuri kunci set. Dan sekarang, saya tidak bisa ketinggalan. Jadi saya akan mundur untuk mempelajari alchemy Dao. Qin Yichen berkata, ngomong-ngomong, jika kamu sangat sibuk, akan ada banyak pelanggan yang datang dalam beberapa hari. Di kamar dagang, Anda membutuhkan waktu yang baik untuk duduk di kota. Ye Liangchen tertawa. Tenang, bos, saya sudah mengharapkannya. Jadi hari ini, kami telah meningkatkan cadangan senyawa dan... Sambil tersenyum, Qin Yichen harus mengakui bahwa Ye Liangchen telah melakukan sesuatu untuk mencegahnya bocor air. Dan dia bisa melakukan semua hal sepele tanpa dirinya. Hanya saja, meski Ye Liangchen mengira kompleks dan akan menjadi terkenal karena upacara akbar, namun tidak menyangka akan distigmatisasi. Kamu sibuk, aku akan berdamai dengan Yang Mulia. Ni Yuntian juga mengucapkan selamat tinggal. Dan Qin Yichen sedang duduk sendirian di kamar. Dan setelah upacara, membuatnya marah, dia juga berpikir secara diam-diam. Kompoundan, bisakah kamu benar-benar memegangnya di tanganmu sendiri? Hari ini adalah Sekte Abadi Shen Xiao. Saya bertanya-tanya apakah akan ada eksistensi yang lebih kuat di masa depan. Apalagi Qin Yichen sendiri bukanlah orang yang egois. Bahkan, sebagai anggota alchemy Dao, dia lebih suka melihat kemakmuran alchemy Dao. Jika senyawa dan bisa terkenal di seluruh dunia, satu efek multi dan membuat 10.000 pil master dapat digunakan. Namun sekarang terlalu jauh untuk mengatakan bahwa selain itu, hasil kerja kerasnya dapat dibagikan kepada orang lain. Tetapi bukan berarti orang dapat mencurinya sesuka hati. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya, lalu mengeluarkan harta pembawa pesan. Dan sesaat kemudian, bayangan ilusi tanpa pertempuran muncul.